Rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Administrasi Perkantoran Rumah Sakit. Setelah pertemuan pertama kita membahas tentang administrasi perkantoran di UGD atau IGD, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang administrasi perkantoran rumah sakit di unit atau di instalasi rawat jalan. Dimulai dari pengertiannya dari unit atau instalasi rawat jalan, yaitu pelayanan rawat jalan adalah salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Nah, mengapa ini dibahas di sini? Karena nanti di mata kuliah selanjutnya rekan-rekan akan bertemu dengan mata kuliah yang membahas khusus tentang pengadministrasian di rumah sakit yang tidak berhubungan dengan pelayanan kedokteran. Jadi di unit atau di instalasi rawat jalan ini merupakan salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran atau medis ya. Jadi nanti di mata kuliah selanjutnya ada namanya administrasi perkantoran rumah sakit non medis. Kalau ini medis ya. Nah, pelayanan rawat jalan ini adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap atau tidak dalam bentuk hospitalization. Pelayanan rawat jalan ini tidak hanya yang diselenggarakan oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah lazim dikenal ya, seperti rumah sakit, klinik, tetapi juga diselenggarakan di rumah pasien atau home care. Nanti kita akan belajar juga tentang home care. Jadi home care itu saya berikan garis besarnya di sini bahwa pasiennya tetap ada di rumah, perawatnya yang datang ke rumah. Nah, itu tetap kita masukkan kategori unit rawat jalan. Serta di rumah perawatan atau nursing home. Jadi ada satu tempat rumah singgah biasanya yang baru saja pulang dirawat, belum bisa pulang ke rumah sakit, biasanya menempati rumah perawatan atau nursing home supaya mempersiapkan keluarga bisa merawat sendiri di rumah. Seperti itu. Nah, itu masuk juga kategori rawat jalan ya. Nah, untuk contoh ruangan rawat jalannya sendiri, rekan-rekan bisa lihat di sini. Di sini ciri khas dari ruangan rawat jalan adalah ada semacam loket atau semacam counter untuk kita mendaftar, ya. Lalu di situ ada petugasnya. Lalu ciri khas yang lain di situ ada kursi-kursi tunggu yang berderet. Nah, untuk ruangan tunggu rawat jalan ini biasanya dibuat senyaman mungkin supaya pasien yang datang untuk mendaftar bisa merasa nyaman. Rekan-rekan di situ bisa lihat juga di sudut atas itu ada televisi ya. Lalu ruangannya juga bersih. Counternya juga di sini bisa melayani pasien dengan baik sehingga di sini pasien akan merasa nyaman. Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat ruangan seperti ini, ada petunjuknya juga di situ. Ini adalah salah satu contoh ruangan rawat jalan. Nah, salah satu ciri khas lagi dari ruangan rawat jalan adalah seperti yang bisa kita lihat di sini. Di sini ada bed untuk pemeriksaan, lalu ada wastafel untuk cuci tangan. Jadi jika dokter atau perawat sudah memeriksa kita, dokter atau perawat tersebut atau tenaga kesehatan yang lainnya harus mencuci tangan di wastafel tersebut. Dan ciri khas lainnya adalah di sini ada meja dan 2 buah kursi. Di sini juga ada komputer. Di sini ada kursi untuk dokter duduk supaya dokternya bisa memberikan penjelasan kepada pasien tentang penyakit yang diderita oleh pasien, ataupun di sini dokter bisa menggali sebanyak-banyaknya informasi tentang apa yang dirasakan oleh pasien. Begitu. Ya, ini ciri khas ruang rawat jalan. Tentunya berbeda dengan waktu itu kita belajar tentang ruangan IGD. Di sini tidak ada sekat-sekat ya rekan-rekan, karena memang satu ruangan ini dikhususkan untuk memeriksa satu pasien. Jadi pasiennya masuk satu persatu, begitu ya. Nah, sama ini juga rekan-rekan, salah satu contoh ruangan tunggu rawat jalan. Lihat rekan-rekan, di sini ada beberapa pintu. Biasanya pintu-pintu ini menunjukkan poliklinik. Misalnya di ujung sebelah sini ada poliklinik mata, di sebelah sini ada poliklinik kandungan, di sebelah sini ada poliklinik anak dan lain sebagainya.
Jadi ini pintu-pintu masuk untuk di setiap poliklinik di unit rawat jalan. Nah, di pintu ini rekan-rekan biasanya ditempel nama dokter yang sedang bertugas saat itu, lalu ditempel juga informasi ini poliklinik apa, begitu. Nanti biasanya pasien duduk di kursi-kursi ini dan perawat di depan pintu ini akan memanggil pasien-pasiennya. Rekan-rekan di situ melihat ada meja ya di depan pintu poliklinik, ada meja. Di situ biasanya perawat akan melakukan pemeriksaan fisik awal, misalnya tinggi badan, berat badan, suhu tubuh dan lain sebagainya. Ada alergi obat dan lain sebagainya, itu diperiksa di meja sini di depan pintu masuk poliklinik, begitu. Setiap rumah sakit mungkin berbeda bentuk ruang tunggu rawat jalan, tetapi pada umumnya seperti ini. Nah, rekan-rekan, sama ini juga hampir mirip dengan contoh ruang periksa rawat jalan. Ada bednya, ada kursi, meja untuk dokter yang memeriksa di situ, dan ada satu kursi untuk pasien. Dan tidak lupa di sudut sebelah sini ada wastafel untuk cuci tangan dokter atau tenaga kesehatan yang lainnya yang sudah memeriksa pasien. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi, setelah tadi kita membaca tentang pengertian dari unit rawat jalan, lalu kita juga melihat contoh-contoh ruangannya, mari sekarang kita pelajari tentang tujuan dan fungsi dari pelayanan di unit atau di instalasi rawat jalan. Yang pertama adalah mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, itu adalah fungsinya adalah pelayanan rawat jalan adalah sebagai tempat konsultasi. Makanya tadi di ruangan tersebut ada meja, ada kursi untuk dokter, lalu ada kursi untuk pasien, dibuat senyaman mungkin supaya bisa nyaman berkonsultasi dengan dokter tentang keluhan yang dirasakan oleh pasien ya, rekan-rekan. Jadi di sini disampaikan bahwa sebagai tempat konsultasi, penyelidikan, lalu pemeriksaan dan pengobatan pasien oleh dokter ahli di bidang masing-masing yang disediakan untuk pasien yang membutuhkan waktu singkat untuk penyembuhannya atau tidak memerlukan pelayanan perawatan. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu waktu singkat. Biasanya dokter menggali apa yang dirasakan oleh pasiennya, mengidentifikasi apa yang dirasakannya, gejala-gejalanya itu dalam waktu singkat, kurang lebih dari 5 sampai 15 menit biasanya dokter menggali, memperdalam apa yang dirasakan oleh pasiennya, begitu ya. Lalu unit rawat jalan juga berfungsi sebagai tempat untuk penemuan diagnosis dini. Ya, jadi belum bisa dipastikan dulu sakitnya apa, tapi diagnosa awal atau perkiraan awal pasien tersebut sakit apa itu dilakukan di unit rawat jalan ini. Jadi tempat pemeriksaan pasien pertama dalam rangka akan dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut, begitu ya. Jadi pintu masuk awal selain dari UGD. Kalau UGD yang pernah kita bahas sebelumnya itu yang emergensi ya, yang membutuhkan pertolongan cepat. Kalau ini adalah untuk mendiagnosa secara dini, jadi awal ya. Rekan-rekan, selanjutnya kita akan membahas tentang standar pelayanan yang harus dilakukan di unit rawat jalan ini berdasarkan peraturan pemerintah yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Gitu ya. Yang pertama, dokter yang memberikan pelayanan di poliklinik spesialis ini harus 100% dokter spesialis. Tadi sudah disampaikan di awal ketika kita melihat contoh ruangan rawat jalan, di situ ada pintu untuk dokter anak, ada pintu untuk dokter mata, pintu untuk dokter kandungan dan lain sebagainya. Nah, dokter-dokter yang bertugas di situ 100% harus dokter spesialis. Ya, rekan-rekan, karena definisi dari poliklinik rawat jalan ini adalah klinik pelayanan rawat jalan di rumah sakit yang dilayani oleh dokter spesialis. Begitu. Jadi, yang dimaksud di sini adalah ketika itu
anak misalnya ya, ternyata dokter yang di dalamnya itu masih dokter umum yang sedang mengambil spesialis anak, nah itu tidak bisa. Jadi harus 100% dokter spesialis anak di situ, gitu ya. Makanya di sini tujuan dari rawat jalan ini tadi salah satunya adalah tersedianya pelayanan klinik oleh tenaga spesialis yang kompeten, begitu. Karena sering terjadi juga rekan-rekan kalau di daerah begitu ya, di situ dokter kandungan gitu ya Pak, pelangnya dokter kandungan, tetapi dokter yang memeriksanya sebetulnya masih dokter umum yang masih melanjutkan studi untuk mengambil spesialis kandungan. Nah itu tidak boleh. Baik, kita akan lanjut ke indikator kedua, yaitu ketersediaan pelayanan. Definisinya apa? Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan rawat jalan spesialistik yang dilaksanakan di rumah sakit. Ketersediaan pelayanan rawat jalan untuk rumah sakit khusus disesuaikan untuk spesifikasi dari rumah sakit tersebut. Ya, standarnya di sini adalah klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan, dan klinik bedah. Jadi yang 4 ini dibilangnya spesialistik di sini, ya. Ketika itu di sebuah rumah sakit ada klinik kecantikan, ada klinik untuk perampingan badan, itu adalah tambahan gitu ya. Tapi kalau untuk yang wajib adanya adalah yang 4 ini gitu ya. Lanjut untuk ketersediaan pelayanan di rumah sakit jiwa. Di sini pelayanan rawat jalan adalah pelayanan rawat jalan spesialistik yang dilaksanakan di rumah sakit jiwa. Nah, berbeda kalau tadi di rumah sakit umum ini ada 4 ya. Standarnya itu ada 4 pelayanan, anak, penyakit dalam, kebidanan, dan bedah. Tapi kalau di rumah sakit jiwa malah jadi nambah ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 poliklinik. Ada poliklinik anak dan remaja, ada poliklinik narkotika, ada poliklinik gangguan psikotik, gangguan neurotik, mental retardasi, mental organik, dan usia lanjut. Untuk pengistilahannya ini nanti rekan-rekan akan belajar di mata kuliah terminologi kedokteran. Mangga nanti bisa ditanya kepada dosennya ya. Untuk istilah gangguan psikotik ini apa, gangguan neurotik ini apa, begitu ya. Nanti ada dokter Linda dari rumah sakit yang akan menjelaskan ini. Tapi intinya rekan-rekan bisa melihat kalau di rumah sakit jiwa rupanya standar klinik yang harus ada ini lebih banyak dari yang di klinik umum ya. Mari kita lihat untuk jam buka pelayanan. Di sini di standarnya itu jam 8 sampai jam 1 setiap hari kerja, kecuali hari Jumat jam 8 sampai jam 11. Nah, rekan-rekan, kita akan berbicara tentang indikator waktu tunggu di rawat jalan. Waktu tunggu di rawat jalan menurut standar yang ditetapkan oleh pemerintah adalah sama dengan atau kurang dari 60 menit atau 1 jam. Artinya pasien bisa tertangani di klinik rawat jalan ini dalam waktu 1 jam. Selanjutnya adalah tentang kepuasan pelanggan. Terselenggaranya pelayanan rawat jalan yang mampu memberikan kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah pernyataan tentang persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan. Di sini standarnya lebih besar atau sama dengan 90%. Artinya ini lebih tinggi dari standar yang ditetapkan untuk instalasi gawat darurat ya, atau unit gawat darurat. Ternyata di rawat jalan ini kepuasan pelanggan harus mencapai 90% minimal ya. Ini bisa dijadikan bahan juga untuk rekan-rekan nanti yang akan menulis karya tulis ilmiah. Bisa mengambil judul tentang kepuasan pelanggan bagian rawat jalan rumah sakit X misalnya. Nanti di situ rekan-rekan bisa melihat apakah pelanggan atau pasien rawat jalannya itu merasa puas atau tidak dengan pelayanan rumah sakit tersebut. Ini sebuah topik yang bagus untuk dijadikan
bahan penulisan karya tulis ilmiah nanti ya. Lebih tinggi ternyata rawat jalan ini. Lalu yang selanjutnya adalah khusus mengenai pasien rawat jalan yang memiliki penyakit TBC di sini. Ya. Jadi pelayanan rawat jalan pasien yang memiliki TBC adalah memakai 5 strategi. Nanti strateginya seperti apa rekan-rekan bisa menanyakan di mata kuliah terminologi kedokteran. Ya. Karena ini ada banyak sekali istilah kedokteran yang harus dibahas di sini, mikroskopis, tuberkulosis dan lain sebagainya. Nanti rekan-rekan catat lalu ditanyakan di mata kuliah tersebut. Nah, tapi ternyata di sini rekan-rekan, pasien yang memiliki riwayat TBC harus bisa tertangani di atas 60%. Ya, seperti itu. Nah, rekan-rekan, selanjutnya di sini ada penegakan diagnosis tuberkulosis melalui pemeriksaan mikroskopis tuberkulosis. Di sini standarnya ini harus di atas 60%. Selanjutnya adalah terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan tuberkulosis di rumah sakit. Di sini pencatatan dan pelaporan semua pasien tuberkulosis yang berobat di rawat jalan di rumah sakit tersebut itu di atas 60%. Artinya tidak ada pasien yang terlupakan untuk dicatat, karena memang penyakit TBC ini di Indonesia masih masuk kategori 5 besar penyakit menular yang memang diperlukan penanganan yang lebih lanjut, yang lebih serius lagi untuk penyakit TBC ini. Jadi pencatatan dan pelaporan semua pasien TBC ini harus di atas 60%. Nah, rekan-rekan, di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan ini beragam, ada yang pencatatannya di rawat jalan ini dilakukan oleh perawat, ada juga memang dilakukan oleh tenaga administrasi. Itu hanya memang kebanyakan karena ini banyak terminologi medis dan lain sebagainya, biasanya pencatatan ini dilakukan oleh perawat. Nah, yang perlu diketahui oleh rekan-rekan sebagai administrator di rumah sakit yaitu di slide yang akan kita bahas sekarang. Nah, rekan-rekan, secara umum alur pasien rawat jalan adalah seperti yang ada di layar, walaupun di setiap rumah sakit mungkin nanti ada berbeda sedikit, ada tambahan atau ada pengurangan, tapi secara umum alurnya ini rekan-rekan harus mengetahui, karena biasanya yang menjadi petugas bagian pendaftaran atau admission ini adalah rekan-rekan lulusan administrasi rumah sakit ya. Jadi yang pertama adalah kita akan memulai dulu pasien datang, lalu pasien akan mengambil antrian. Mengambil antrian ini bisa berupa nomor yang sudah dicetak, ada juga memakai nomor yang sudah bisa di print, ada juga menulis dan lain sebagainya. Tetapi sekarang kebanyakan sudah memakai mesin antrian, begitu. Setelah itu nomor yang sudah diberikan kepada pasien akan dipanggil, lalu petugas pendaftaran akan meregistrasi atau mendaftarkan pasien tersebut. Dengan cara petugas memanggil nomor antrian dan melakukan proses registrasi pasien, baik itu pasien baru ataupun pasien lama. Begitu, biasanya kalau pasien baru itu akan diberikan nomor rekam medik yang baru. Kalau pasien lama biasanya akan diklik nomor kartunya, begitu. Nah, setelah itu rekan-rekan, pasien itu harus membayar di kasir. Yang dibayar adalah untuk pembayaran di poli tersebut, belum untuk membayar tindakan, seperti itu. Nah, setelah membayar maka pasien tersebut akan mengantri atau menunggu giliran dipanggil di depan polikliniknya, gitu ya. Setelah itu pasien tersebut akan mendapatkan tindakan di poliklinik, misalnya jika itu di poliklinik kandungan misalnya, nanti pasiennya akan diperiksa oleh dokter. Ya, rekan-rekan bisa lihat di sini ketika dokternya menganjurkan atau memberikan
sebuah resep obat, maka pasien tersebut harus kembali ke kasir untuk membayar resep yang sudah dibuat oleh dokter. Tapi pendaftaran untuk membayar dokternya kan tadi di awal sudah dibayar ya. Nah, di poli kandungan tersebut jika tidak ada tindakan apa-apa, maka pasiennya hanya membayar obat saja. Tetapi misalnya di poli kandungan tersebut pasiennya itu diberikan tindakan, misalnya seperti diberikan suntikan atau diberikan alat bantu nafas dan lain-lain, maka tindakan tersebut akan dibayar juga bersama-sama dengan pembayaran obat, begitu ya. Selanjutnya, pasien akan menunggu obat tersebut selesai dibuat di bagian farmasi, gitu ya. Lalu setelah itu pasien bisa pulang. Nah, ini alurnya akan berbeda dengan pasien yang rujukan atau pasien yang kerjasama dengan asuransi atau pasien yang memang sudah terdaftar sebagai pasien dari perusahaan tertentu. Misalnya, saya menyebut sebuah perusahaan PLN misalnya ya, perusahaan listrik negara. Itu kalau karyawannya ada yang sakit berobat misalnya ke sebuah rumah sakit, itu tidak perlu lagi membayar. Jadi tidak ada tindakan pembayaran di kasir ya untuk pasien-pasien yang sudah menjadi mitra dari rumah sakit tersebut. Nah, itu semua nanti rekan-rekan akan pelajari di lapangan gitu ya, alur-alurnya. Intinya kalau pasien itu memang tunai, tidak rujukan dari tempat lain atau tidak sebagai pasien mitra, berarti pasien tersebut harus membayar tunai ke kasir. Tetapi kalau pasien itu misalnya punya kartu asuransi atau sebagai perusahaan mitra, maka tidak ada dana yang dikeluarkan untuk itu. Ini hanya sebagai gambaran aja ya. Nanti alur detailnya akan berbeda di setiap rumah sakit yang nanti rekan-rekan akan melaksanakan praktek. Nah, rekan-rekan, formulir-formulir apa aja sih yang ada di unit rawat jalan atau di instalasi rawat jalan? Itu salah satunya atau diantaranya ada formulir pendaftaran rawat jalan. Gitu ya, biasanya ketika pasien baru datang, baik itu pasien lama atau baru, akan mengisi dulu formulir pendaftaran. Tapi kalau sekarang kan sudah memakai sistem, biasanya hanya tinggal menyebutkan nomor kartunya, maka akan keluar formulir pendaftaran di rawat jalan. Nah, setelah itu, setelah semua tadi proses selesai sesuai dengan alur yang tadi saya sampaikan, maka akan keluar bon tagihan pembayaran. Nah, rekan-rekan, untuk formulir-formulir dan alurnya ini akan dibahas di mata kuliah aplikasi administrasi perkantoran rumah sakit. Jadi di situ rekan-rekan akan langsung praktek bagaimana ketika menerima pasien masuk sampai pasien diproses di dalam, lalu pasien harus pulang dengan ada bon tagihan pembayaran ya. Jadi mata kuliahnya nanti akan dipandu oleh Bapak Yohanes Adi untuk praktikum mengelola formulir-formulir yang ada di rawat jalan ini. Nah, rekan-rekan yang terkasih, untuk materi tentang ruang lingkup di seputar rawat jalan sampai di sini ya rekan-rekan, nanti akan diperdalam kembali di mata kuliah aplikasi administrasi perkantoran rumah sakit. Mungkin kalau sekarang rekan-rekan masih merasa bingung dengan standar-standar yang ada, dengan alur-alur yang ada, nanti akan lebih memahami lagi ketika sudah melaksanakan praktikum gitu ya. Jadi ini hanya baru teorinya saja. Nanti rekan-rekan perdalam di situ. Apa yang belum jelas di teori ini, rekan-rekan bisa langsung tanyakan pada saat praktikum, begitu ya. Jadi kurikulumnya dibuat ada teori lalu ada praktikum, gitu ya. Jadi ada 3 malah, ada teori di kelas seperti saya sekarang ini, lalu ada praktikum di mata kuliah aplikasi administrasi perkantoran rumah sakit, lalu ada praktek. Jadi ada 3 macam ya rekan-rekan. Praktek itu nanti di lahan.
Jadi ketiga jenis metode pembelajaran ini diharapkan bisa membuat rekan-rekan lebih memahami mata kuliah administrasi perkantoran rumah sakit ya. Sekali lagi saya ulangi, ada materi di kelas, pemberian materi seperti yang saya lakukan ini, lalu ada praktikum seperti yang nanti akan dilakukan di mata kuliah Pak Adi, lalu ada praktek ke lapangan begitu ya, nanti di kegiatan manajemen praktis atau MP gitu ya. Rekan-rekan akan berada di lapangan kurang lebih 2 minggu untuk mempelajari apa yang sudah didapat di meja kuliah gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya.